Komponen penyusutan aktiva tetap. Materi yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada harga perolehan, yang kedua ada nilai buku, yang ketiga ada nilai residu, yang keempat ada beban penyusutan, dan yang kelima ada akumulasi penyusutan. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh sebuah aset sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Yang kedua ada nilai buku. Nilai buku adalah nilai sebuah aset yang dinyatakan dalam pembukuan atau nilai suatu aset yang tersisa setelah dikurangi dengan sejumlah penyusutan yang dibebankan selama umur penggunaan aset. Perhitungan nilai buku yaitu harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Yang ketiga, nilai residu. Nilai residu adalah nilai sisa dari jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tersebut tidak digunakan lagi, atau bisa dikatakan nilai aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Beban penyusutan. Beban penyusutan adalah beban yang dikeluarkan untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aset tetap. Atau bisa dikatakan, beban penyusutan adalah jumlah aset perusahaan yang disusutkan untuk satu periode. Yang terakhir ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan adalah jumlah seluruh penyusutan yang tercatat atas suatu aset pada tanggal tertentu. Secara sederhana, ini adalah penambahan seluruh biaya penyusutan sampai periode tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Leha dari kelas 12 Angkal 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aktiva tetap tidak berwujud atau yang biasa disebut intangible asset. Submateri yang akan saya paparkan itu ada 5. Yang pertama ada pengertian, kedua ada karakteristik, yang ketiga ada jenis-jenis, yang keempat ada amortisasi, dan yang kelima ada contoh. Yang pertama, pengertian aktiva tetap tidak berwujud adalah suatu aset yang tidak terlihat wujudnya, namun memiliki nilai bagi perusahaan, dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Keberadaan aktiva tersebut sangat berpengaruh dalam bisnis, terutama untuk jangka panjang. Yang kedua, karakteristik. Dibagi menjadi 3. Pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Aktiva ini menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Untuk disebut sebagai aktiva tidak berwujud, suatu aktiva harus memenuhi kriteria tersebut. Namun, jika suatu aktiva tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut akan dianggap sebagai beban perusahaan. Kemudian, akan dicatat sebagai beban saat terjadinya arus kas keluar untuk mendapatkan aktiva tersebut. Yang ketiga, ada jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, copyright atau hak cipta, yaitu hak eksklusif penerimaan agar dapat menjual karya cipta, seperti musik dan karya seni lainnya, atas perjanjian yang disepakati. Yang kedua, hak paten, yaitu hak yang diberikan atas suatu temuan yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk diberikan perlindungan, bahkan dapat dijual untuk temuan tersebut. Yang ketiga ada franchise, yaitu hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha di mana perjanjian bisnis telah disepakati oleh franchisor atau franchise. Yang keempat ada trademark atau hak merek dagang, yaitu saat seseorang membangun suatu bisnis dan melakukan pemasaran dan menciptakan logo ataupun merek, maka bisnis tersebut telah menciptakan hak merek dagang. Yang kelima, yaitu yang terakhir ada goodwill, yaitu suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Oke, next. Selanjutnya ada amortisasi aktiva tetap tidak berwujud. Amortisasi merupakan pengalokasian dengan sistematis berdasarkan jumlah yang disusutkan dalam aset tidak berwujud pada saat masa manfaatnya ada umumnya. Ih, gak jelas anjing. Amortisasi merupakan pengalokasian dengan sistematis berdasarkan jumlah yang tersusutkan dalam aset tidak berwujud pada saat masa manfaatnya.
Pada umumnya, aset tidak berwujud ini akan diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Pada saat aset tidak berwujud tersebut diamortisasi, maka beban harus menggambarkan sebagai beban dan kredit dimasukkan ke akun akumulasi secara terpisah. Berikut pencatatan jurnal yang harus dibuat akibat adanya amortisasi aset tidak berwujud, yaitu beban amortisasi pada akumulasi amortisasi. Oke, yang terakhir ada contoh. Pada tanggal 8 Januari 2020, PT Kezia mengembangkan alat penanam padi dengan biaya pengembangan alat ini mencapai 2 miliar dan biaya uji coba sebesar 100 juta rupiah, biaya hukum sebesar 70 juta rupiah, dan pendaftaran paten mencapai 50 juta rupiah untuk masa 10 tahun. Untuk menghitung harga perolehan hak paten, biaya pengembangan 2 miliar ditambah dengan biaya uji coba 100 juta rupiah ditambah biaya hukum 70 juta rupiah dan pendaftaran paten sebesar 50 juta rupiah. Jadi jumlah perolehan adalah 2 miliar 220 juta rupiah. Jurnal yang dibuat saat pembuatan hak paten yaitu hak paten pada kas sebesar 2 miliar 220 juta rupiah. Untuk menghitung amortisasi hak paten yaitu dengan cara harga perolehan dibagi umur ekonomis. 2 miliar 220 juta dibagi dengan 10 tahun yaitu 222 juta. Jurnal yang dibuat yaitu biaya amortisasi hak paten pada hak paten sebesar 222 juta rupiah. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sondang, saya Jessica Natania akan mempresentasikan mengenai metode penyusutan aset tetap. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari aktiva tetap. Aktiva atau biasa yang kita sebut sebagai harta atau aset adalah harta berwujud yang bisa digunakan dalam waktu jangka panjang atau lebih dari 1 tahun periode dan biasanya bisa digunakan berulang kali serta digunakan untuk operasional perusahaan. Contoh dari aktiva tetap tersebut adalah yang pertama adalah tanah. Tanah tidak bisa mengalami penyusutan dan harganya terus bertambah. Yang kedua adalah gedung atau bangunan yang bisa terjadi penyusutan. Yang ketiga, mesin, itu juga bisa terjadi penyusutan. Dan yang keempat adalah kendaraan dan bisa terjadi penyusutan. Jenis metode penyusutan aktiva tetap terdiri dari 5 metode. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama dengan akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Yang kedua adalah metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Adalah metode penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Adalah metode berdasarkan metode angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahunnya, jumlahnya semakin menurun. Yang keempat ada metode satuan jam kerja atau service hour method. Adalah beban penyusutan aktiva tetap yang ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada metode satuan unit produksi atau productive output method. Adalah beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari metode garis lurus. Terdapat contoh soal diketahui sebuah perusahaan membeli aset tetap berupa mesin produksi seharga 100 juta rupiah. Diperkirakan usia manfaat aset adalah 5 tahun dan menghasilkan nilai sisa sebesar 10 juta rupiah. Hitunglah penyusutan menggunakan metode garis lurus. Pertama-tama kita harus menghitung penyusutan per tahunnya. Penyusutan per tahun diperoleh dari harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Biaya penyusutan per tahun di sini adalah 100 juta diperoleh dari nilai perolehan dikurang 10 juta diperoleh dari nilai residu dibagi 5 dari umur ekonomis sehingga menghasilkan biaya penyusutan per tahun sebesar 18 juta. Kemudian kita beralih ke tabel. Tahun pertama sampai tahun kelima adalah dari umur ekonomis. Nilai buku awal tahun pertama 100 juta rupiah diperoleh dari nilai perolehan awal. Depresiasi kalau kita bisa lihat dari tahun pertama sampai tahun kelima
depresiasinya terus 18 juta tidak berubah. Karena di sini kita menggunakan metode garis lurus dan penyusutannya selalu tetap tidak berubah dari tahun ke tahun. Nilai buku akhir tahun pertama didapat dari 100 juta, nilai buku awal dikurang dengan depresiasi 18 juta sehingga hasilnya 82 juta. Nah, 82 juta nilai buku akhir tahun pertama ini kita jadikan sebagai nilai buku awal tahun kedua. Depresiasinya di tahun kedua masih sama 18 juta. Nilai buku akhir tahun kedua menghitungnya juga sama seperti tahun pertama, yaitu 82 juta nilai buku awal dikurang dengan depresiasi sehingga menghasilkan nilai buku tahun kedua yang akhir. Begitupun kalau kita mau mencari nilai buku akhir tahun ketiga sampai kelima, caranya sama. Nah, jurnal yang akan kita buat di sini adalah di debit beban akumulasi kendaraan senilai 18 juta dan di kredit akumulasi penyusutan kendaraan senilai 18 juta. Karena penyusutan dari tahun ke tahun sama 18 juta, di sini kita hanya membuat satu jurnal saja. Selanjutnya kita beralih ke metode saldo menurun ganda. Pada contoh soal saldo menurun ganda terdapat perusahaan membeli gedung pada tanggal 1 Januari 2018 dengan harga perolehan atau harga beli sebesar 300 juta. Masa manfaat gedung adalah 5 tahun, nilai residu aset atau gedung sebesar 328 juta rupiah. Hitunglah biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan selama 5 tahun. Nah, pertama-tama kita harus mencari tarif penyusutan tahun pertamanya. Dengan rumus dalam kurung besar 2 dikali dalam kurung kecil 100% dibagi umur ekonomis dikali harga perolehan tutup kurung besar. Tarif penyusutan tahun pertama di sini 2 dikali 100% dibagi 5 tahun dikali 300 juta rupiah diperoleh dari harga perolehan. Nah, pertama-tama kita mesti hitung 100 juta dibagi 5 terus dikali sama 2, dapat hasilnya 40%, baru kita kali dengan 300 juta. Hasilnya tarif penyusutan tahun pertama adalah 120 juta rupiah. Selanjutnya kita beralih ke tabel penyusutan metode saldo menurun ganda. Tabel metode penyusutan saldo menurun ganda ini kurang lebih hampir sama dengan metode garis lurus. Tahun pertama sampai tahun kelima, tahunnya didapat dari masa manfaat gedung adalah 5 tahun. Jadi kita tulis tahun pertama sampai tahun kelima. Harga perolehan di penyusutan metode saldo menurun ganda ini dari tahun pertama sampai tahun kelima itu nggak berubah sama sekali. Beban penyusutan tahun pertama itu udah kita hitung tadi, tarif penyusutan tahun pertama senilai 120 juta rupiah. Akumulasi penyusutan tahun pertama juga masih sama 120 juta rupiah. Nilai sisanya 180 juta rupiah ini didapat dari harga perolehan dikurang dengan beban penyusutan, yaitu 300 juta rupiah dikurang dengan 120 juta rupiah. Harga perolehannya di tahun kedua itu juga masih sama senilai 300 juta rupiah. Beban penyusutannya di sini adalah 180 juta yang nilai sisa tahun pertama dikali dengan 40%. Tarif yang tadi di awal itu didapat 72 juta rupiah. Akumulasinya 192 juta rupiah didapat dari akumulasi tahun pertama 120 juta rupiah ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua senilai 72 juta rupiah. Nilai sisa 108 juta rupiah didapat dari 180 juta rupiah nilai sisa tahun pertama dikurang dengan beban penyusutan tahun kedua senilai 72 juta rupiah. Tahun ketiga harga perolehannya juga masih sama. Beban penyusutan di sini 43.200.000 didapat dari 40% dikali dengan nilai sisa tahun kedua. Jadi nilai sisa itu akan dikalikan 40% untuk tahun selanjutnya sebagai beban penyusutan. Akumulasi penyusutannya juga masih sama, cara menghitungnya. Akumulasi penyusutan tahun kedua senilai 192 juta rupiah ditambah dengan beban penyusutan tahun ketiga senilai 43.200 didapat hasil 235.200 rupiah. Nilai sisanya 108 juta rupiah dikurang dengan 43.200 didapat hasil untuk nilai sisa tahun ketiga senilai 64.800 juta rupiah. Untuk perhitungan tahun keempat, harga perolehannya masih sama, beban penyusutannya didapat dari
Rp25.800.000 dikali dengan 40% didapat hasil Rp25.920.000. Terus akumulasi penyusutan tahun keempat dihitung dari akumulasi penyusutan tahun ketiga ditambah dengan beban penyusutan tahun keempat. Didapat hasil 235.200 ditambah dengan 25.920 didapat hasil 261.120. Nilai sisa tahun keempat dihitung dari nilai sisa tahun ketiga dikurang dengan beban penyusutan tahun keempat. 64.800 dikurang dengan Rp25.920.000 didapat hasil untuk nilai sisa tahun keempat adalah Rp38.880.000. Untuk tahun kelima harga perolehannya juga masih sama. Beban penyusutan di sini didapat dari Rp38.880.000 nilai sisa tahun keempat dikalikan dengan 40% didapat hasil Rp15.552.000. Akumulasi penyusutan di sini juga masih sama. Akumulasi penyusutan tahun keempat Rp261.120.000 ditambah dengan Rp15.552.000 didapat hasil Rp276.672.000. Nilai sisa tahun kelima juga masih sama. Nilai sisa tahun keempat dikurang dengan beban penyusutan tahun kelima. Rp38.880.000 dikurang dengan Rp15.552.000 didapat hasil untuk nilai sisa tahun kelima adalah Rp23.328.000. Untuk jurnal yang kita buat adalah di debit beban akumulasi kendaraan senilai Rp120.000 dan di kredit akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp120.000. Untuk jurnalnya seharusnya kita harus membuat 5 tahun untuk masing-masing jurnal. Kayak Rp120 juta ini kan untuk jurnal tahun pertama. Nah, jurnal tahun kedua itu di debit beban akumulasi kendaraan senilai Rp192 juta dan di kredit akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp192 juta. Untuk tahun ketiga di debit beban akumulasi kendaraan senilai Rp235.200.000 dan di kredit akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp235.200.000. Untuk tahun keempat beban akumulasi kendaraan di kredit senilai Rp261.120.000 dan di kredit akumulasi penyusutan kendaraan Rp261.120.000. Dan tahun kelima di debit beban akumulasi kendaraan senilai Rp276.672.000 dan di kredit akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp276.672.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode jumlah angka tahun. Pada contoh soal terdapat diketahui pada tanggal 1 Januari PT ABC memiliki kendaraan dengan harga perolehan senilai Rp455 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dan dengan nilai residu senilai Rp15 juta. Pertama-tama kita harus menghitung jumlah angka tahun yang ada di sebelah kiri dengan rumus N dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2. N di sini adalah umur ekonomis dari contoh soal tersebut. Di sini jumlah angka tahunnya adalah 5 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 2 hasilnya 15. Kemudian kita beralih ke tabel. Pada tahun pertama tarifnya itu 5/15. Jadi berurut ke bawah 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 sampai 1/15. Dasar penyusutannya Rp400 juta dan nilai penyusutan di sini didapat dari 5/15 dikali Rp440 juta hasilnya Rp146.666.666. Nilai buku akhirnya didapat dari dasar penyusutan dikurang dengan nilai penyusutan. Cara perhitungan dari tahun kedua sampai tahun kelima sama persis dengan perhitungan tahun pertama. Cuman di sini bedanya di nilai penyusutannya makin tahun makin menurun. Karena
dia kan 4/15, 3/15, 2/15 sampai 1/15. Nah, jurnal yang dibuat di sini adalah beban akumulasi kendaraan di debit dan di kredit akumulasi penyusutan kendaraan dengan nilai per tahunnya masing-masing sesuai dengan nilai penyusutan per tahun. Jadi karena di sini ada 5 tahun, kita harus membuat 5 jurnal. Yang keempat adalah metode satuan jam kerja. Pada contoh soal terdapat diketahui pada tanggal 1 Januari PT Faras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan senilai 10 juta rupiah. Aset tersebut diperkirakan dapat memproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentang waktu sebagai berikut. Pada tahun pertama memproduksi 3.000 totalnya 3.000 jam, tahun kedua 2.000 jam, tahun ketiga 2.000 jam, tahun keempat 1.500 jam, tahun kelima 1.000 jam. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut bisa dijual dengan harga Rp500.000. Pertama-tama kita harus menghitung tarif penyusutan per jamnya berapa. Itu 10 juta rupiah dikurang Rp500.000, harga perolehan dikurang nilai residu dibagi total jam kerja. Itu yaitu 10.000 jam didapat 950. Nah, tahun pertama sampai tahun kelima, karena umur ekonomisnya 5 tahun, jam operasinya ditulis per tahunnya masing-masing di tabel. Habis itu tarif per jamnya tiap tahun sama, tidak ada perubahan. Yang ada perubahan di penyusutan. Penyusutan di sini cara menghitungnya jam operasi dikali tarif per jam. Contohnya pada tahun pertama jam operasinya 3.000, tarif per jamnya 950. Berarti penyusutannya 3.000 dikali 950 adalah Rp2.850.000. Nah, nilai bukunya itu sebelum tahun pertama nilai buku awal adalah 10 juta rupiah. Nilai buku akhir di tahun pertama itu 10 juta dikurang dengan penyusutan tahun pertama 7.150.000 rupiah. Nah, cara menghitung penyusutan dari tahun kedua sampai tahun kelima itu sama saja menghitung penyusutan seperti tahun pertama. Dan cara menghitung nilai buku akhir di tahun kedua sampai tahun kelima itu juga sama, menghitungnya sama seperti nilai buku akhir di tahun pertama. Habis itu kita akan membuat jurnal. Di debit adalah depreciation dan di kredit adalah accumulated depreciation senilai Rp2.850.000 untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua sampai tahun kelima itu sama aja jurnalnya seperti tahun pertama, cuma nominalnya memakai nilai nominal penyusutan tiap tahunnya. Dan yang terakhir ada metode satuan unit produksi. Satuan unit produksi kurang lebih juga sama cara menghitungnya dengan satuan jam kerja. Di sini ada contoh soal diketahui pada tanggal 1 Januari PT Faras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan senilai Rp125 juta dengan masa manfaat 5 tahun dan dengan nilai residu sebesar Rp5 juta yang menghasilkan unit sebagai berikut. Pada tahun pertama menghasilkan 15.000 unit, tahun kedua 13.500 unit, tahun ketiga 12.000 unit, tahun keempat 11.500 unit, dan tahun kelima 8.000 unit dengan total seluruhnya adalah 60.000 unit. Pertama-tama kita harus menghitung tarif penyusutan per unit. Didapat dari harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan total keseluruhan unit, yaitu Rp125 juta dikurang Rp5 juta dibagi dengan 60.000 unit akan menghasilkan tarif penyusutan per unit adalah sebesar Rp2.000. Selanjutnya kita beralih ke tabel. Tabel yang di sini sama saja dengan tabel satuan jam kerja. Jadi ada tahun. Bedanya di sini unit produksi per tahunnya itu beda-beda seperti yang contoh soal yang ada dalam contoh soal. Tarif per unitnya tetap dari sama 2.000 dari tahun ke tahun, nggak berubah. Di situ yang berubah itu di penyusutan. Cara menghitung penyusutan itu sama aja unit produksi dikali tarif per unit. Itu akan dapat penyusutan. Sedangkan cara menghitung nilai buku akhir, nilai buku awal dikurang dengan penyusutan. Tapi kalau untuk menghitung nilai buku akhir tahun kedua itu memakai nilai buku akhir tahun pertama dikurang dengan penyusutan tahun kedua. Habis itu kita beranjak ke jurnal. Jurnalnya di sini sama juga kayak jurnal metode satuan jam kerja, yaitu
Di debit ada depreciation dan di kredit adalah accumulated depreciation dengan nilai nominalnya akan kita tulis memakai nilai penyusutan. Selamat siang Bu Sondang, perkenalkan nama saya Kristalin Fernanda dari kelas 12 AKL 2, absen 10. Hari ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan, yaitu aktiva sumber daya alam. Pertama-tama kita ada materi, yaitu 1. Pengertian, 2. Jenis sumber daya alam, 3. Depresi, 4. Contoh soal. Pengertian aktiva sumber daya alam, yaitu aktiva yang dapat habis digunakan, tidak dapat diganti, karena penggantian sumber alam berlangsung secara ilmiah. Contohnya minyak, batu bara, biji besi, logam, dan lain-lain. Jenis-jenis sumber daya alam digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis berdasarkan asal. 1. Sumber daya alam biotik, yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya ban yang berasal dari karet dan minyak terpenting yang dihasilkan dari getah pinus. 2. Sumber daya alam abiotik, yang berasal dari benda-benda mati seperti bebatuan dan yang lainnya. Contohnya marmer, timah besi, dan gas alam. 2. Jenis berdasarkan sifat kelestarian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun dipakai berulang kali karena terbentuknya sangat cepat sekali. Contohnya air, udara, angin, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. 2. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Merupakan sumber daya alam yang akan habis jika dipakai terus-menerus dalam jumlah yang besar, dan terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya, minyak, bumi, gas alam, dan batu bara. 3. Jenis berdasarkan pemanfaatannya. 1. Sumber daya alam ruang, yaitu yang diperlukan manusia dalam kehidupannya untuk berbagai kegiatan, sehingga manusia bisa hidup dengan layak dan nyaman. Contoh, rumah untuk tempat tinggal manusia, peternakan, pertanian, dan perikanan. 2. Sumber daya alam materi, yaitu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam lainnya, dan bersifat vital. Contohnya, garam untuk memasak atau pasir kuarsa untuk pembuatan bangunan, dan kebutuhan industri. 3. Sumber daya alam energi, dimanfaatkan oleh manusia untuk menghidupkan perangkat untuk menjalankan aktivitas mereka atau sebagai penunjang kehidupan. Contohnya yaitu gas alam, batu bara, kayu, dan lain-lain. Sumber daya alam hayati, yaitu berbentuk makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam ini sangat vital karena sangat dibutuhkan untuk memenuhi pangan manusia. Contohnya daging ayam yang harus diolah menjadi makanan, tumbuhan yang diolah menjadi sayuran. Pengertian depresi. Depresi adalah penyusutan atau pengurangan yang terjadi pada suatu objek yang bersumber dari alam dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya pertambangan, sumur, minyak, gas, bumi, dan lain-lain. Dasar penentuan depresi ada 4, yaitu 1. Biaya praeksplorasi, biaya yang terjadi sebelum hak legal mengesahkan keberadaan SDA tertentu. 2. Biaya eksplorasi dan evaluasi. Untuk eksplorasi adalah biaya perolehan suatu hak eksplorasi, dan evaluasi adalah proses menyediakan informasi kegiatan yang tercapai. 3. Biaya penambangan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau sumber daya manusia. Diperlukan peralatan berwujud, contohnya itu semua peralatan atau transportasi berwujud yang menunjang aktivitas menambang sumber daya alam. Dan biaya pengembangan tak berwujud adalah bagian dari dasar depresi, tidak memiliki karakteristik wujudnya, tetapi dibutuhkan untuk menunjang aktivitas menambang sumber daya alam. Contohnya biaya pengeboran sumur, gaji, sumber daya manusia, dan biaya tenaga kerja. 4. Biaya restorasi atau perbaikan, yaitu biaya yang bersifat substansial yang digunakan untuk perbaikan pada properti agar dapat digunakan kembali. Rumus menghitung depresi yaitu biaya depresi per unit sama dengan total biaya dikurang nilai sisa dibagi total estimasi hasil yang diperoleh.
Contoh soal berikut ini. Perhitungan depresi. Pada awal tahun 2013, saat perusahaan membayar transaksi pembelian tanah pertambangan secara tunai, jurnal yang perlu dibuat adalah tanah pertambangan pada kas 200 juta masing-masing. Pada awal tahun itu juga, perusahaan dapat menghitung beban depresi untuk tanah pertambangan tersebut, yang diketahui dengan harga perolehannya 200 juta, nilai sisanya 50 juta, estimasi jumlah unitnya 100.000 meter kubik. Sehingga dapat dihitung dengan rumus depresi per unit, harga perolehan 200 juta dikurang dengan nilai sisa 50 juta, dibagi dengan estimasi jumlah unit 100.000, sehingga didapatkan 1.500 per meter kubik. Jika pada tahun 2013 PT Payung Buana berhasil menggali pasir sebanyak 20.000 meter kubik, maka beban depresi perusahaan untuk tahun 2013 adalah 1.500 dikali dengan 20.000 meter, sehingga didapatkan hasil 30 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat depresi perusahaan adalah beban depresi 30 juta pada akumulasi depresi 30 juta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Angelin Devina Storus dari kelas 12 AKL 2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama itu ada harga perolehan, yang kedua ada nilai buku, yang ketiga ada nilai residu, yang keempat ada beban penyusutan, dan yang kelima adalah akumulasi penyusutan. Baik, saya akan menjelaskan tentang harga perolehan. Harga perolehan mencakup total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan suatu aset tetap. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penerapan harga perolehan, yaitu ada aset tetap, yang kedua ada persediaan, dan yang ketiga ada aset tidak berwujud. Aset tetap atau fixed asset, pada aset tetap seperti tanah, bangunan, atau peralatan, harga perolehan mencakup semua biaya yang terkait dengan akuisisi dan penempatan aset tersebut dalam kondisi yang dapat digunakan. Lalu yang kedua itu ada persediaan. Dalam konteks persediaan, harga perolehan melibatkan biaya pembelian, biaya produksi atau biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, serta biaya distribusi. Lalu yang ketiga itu ada aset tidak berwujud. Untuk aset tidak berwujud seperti hak paten atau merek dagang, harga perolehan mencakup biaya perolehan aset tersebut atau biaya pengembangan yang dapat diaktifasi. Materi selanjutnya yaitu tentang nilai buku. Nilai buku adalah nilai aset pada suatu titik waktu setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Dalam konteks akuntansi, nilai buku digunakan untuk merefleksikan nilai aset yang masih belum disusutkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai buku. Yang pertama adalah penyusutan atau amortisasi. Aset berwujud, misalnya mesin, mengalami penyusutan, sementara aset tidak berwujud, seperti hak paten, mengalami amortisasi. Yang kedua itu adalah depresiasi aset. Depresiasi bisa mempengaruhi nilai buku aset berwujud karena kondisi fisik atau teknologis. Yang ketiga adalah penurunan nilai atau impairment. Jika nilai pasar suatu aset turun di bawah nilai buku, perusahaan harus mempertimbangkan penurunan nilai. Materi ketiga yang akan saya jelaskan itu tentang nilai residu. Nilai residu adalah nilai jual kembali pada sebuah barang atau aset yang sudah tidak berguna atau tidak memiliki manfaat lagi untuk perusahaan. Selanjutnya, fungsi utama dari nilai residu adalah menghitung penyusutan atas suatu taksiran nilai aset tetap dan usia ekonomis yang sebelumnya sudah digunakan. Namun, perlu kita tahu bahwa tidak semua aset tidak tetap mempunyai nilai residu. Pasalnya, metode perhitungan nilai residu adalah untuk menghitung aktiva tetap berwujud saja. Beberapa contohnya yaitu seperti alat produksi, mesin produksi, kendaraan, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beban penyusutan. Beban penyusutan adalah jumlah yang diakui sebagai pengurangan nilai aset tetap setiap periode. Ini mencerminkan konsep bahwa aset tetap mengalami depresiasi seiring berjalannya waktu dan penggunaan.
Lalu yang kelima yaitu akumulasi penyusutan. Secara definisi, akumulasi penyusutan adalah jumlah total dari biaya aset yang sudah dialokasikan. Secara definisi, akumulasi penyusutan adalah jumlah total dari biaya aset yang sudah dialokasikan ke beban penyusutan sejak aset mulai digunakan. Akumulasi penyusutan ini terdiri pada aset yang dibangun, misalnya berupa bangunan, perabotan, peralatan kantor, mesin, kendaraan, perlengkapan, dan sebagainya. Dalam sistem akuntansi, akumulasi penyusutan adalah bagian dari akun kontra aset. Hal ini berarti akun tersebut keseimbangan dari kredit yang mengurangi nilai aset secara keseluruhan. Akun akumulasi penyusutan ini dikreditkan saat beban penyusutan didebit pada setiap periode akuntansi. Baik, pemaparan materi sudah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan dimengerti untuk kalian semua. Terima kasih dan selamat pagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi utang obligasi. Yang pertama yaitu ada definisi dari utang obligasi. Utang obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Yang dimana jatuh tempo ini disepakati oleh kedua belah pihak, dengan pihak penerbit obligasi dengan pihak yang memegang obligasi tersebut. Yang kedua ada jenis-jenis obligasi pada umumnya. Obligasi pada umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini diterbitkan oleh pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, seri FR atau fixed rate. Obligasi dengan kupon variabel atau seri VR, yaitu variable rate, dan obligasi dan prinsip syariah atau suku negara. Yang kedua ada obligasi korporasi, di mana obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dan kupon variabel, dan obligasi dan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Dan yang terakhir ada obligasi retail, di mana obligasi retail ini diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis yaitu ori atau suku retail. Selanjutnya ada selisih obligasi, di mana selisih ini disebut agio obligasi dan disagio obligasi. Agio obligasi sendiri adalah selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal, sedangkan disagio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di bawah nilai nominal. Contoh soal yang berkaitan dengan agio obligasi. Misal, jika suatu obligasi diterbitkan dengan nilai nominal 1 juta, tetapi dijual kepada investor dengan harga 1.050.000, maka agionya adalah 50.000. Kenapa seperti itu? Karena agio terjadi saat harga emisi lebih tinggi dari nilai nominal. Contoh soal kedua adalah disagio obligasi. Misal, jika suatu obligasi dengan nilai nominal 1 juta dijual kepada investor dengan harga 980.000, maka disagionya adalah 20.000. Mengapa disagionya 20.000? Karena disagio terjadi saat harga emisi lebih rendah dari nilai nominal. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan obligasi. Pertama, kelebihan obligasi yaitu memperoleh keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi, dan juga kupon obligasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Serta surat utang bisa Anda jadikan sebagai jaminan dan angonan, jadi Anda bisa gunakan untuk mengambil pinjaman ke bank atau beli saham di bursa efek. Selanjutnya ada kekurangan dari obligasi. Yang pertama, tingkat bunga obligasi sangat bergantung pada besaran bunga di pasar keuangan. Jika harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun, begitupun sebaliknya. Kedua, meski termasuk sebagai investasi yang aman, obligasi tetap memiliki risiko gagal bayar. Terlebih jika peminjam tidak mampu membayar bunga dan pokok utang. Serta obligasi punya risiko capital loss, di mana ini bisa terjadi ketika Anda menjual obligasi sebelum jatuh tempo.
Jika harga jual investasi lebih rendah ketimbang pada saat obligasi tersebut dibeli atau diterbitkan emiten, maka Anda akan rugi. Sekian materi mengenai utang obligasi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.